selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Nana Hasana dengan NPM 0227241103. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Beda, adik-adik. Saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi syariah yang dibimbing oleh Bapak Suwito. Nah, dan melalui video ini saya berharap penjelasan yang akan saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang dibahas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membahas perbankan syariah, sering sekali fokus kita hanya tertuju pada bank syariahnya saja, tentang bagaimana produk pembiayaannya, bagaimana akad yang digunakan, bagaimana bank memperoleh keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah, dan sebagainya juga. Namun, pada kenyataannya, bank syariah tidak berdiri sendiri. Ia beroperasi dalam sebuah ekosistem besar yang melibatkan banyak lembaga lain, mulai dari regulator, lembaga pengawas, lembaga penjamin, hingga industri-industri yang menyediakan layanan pendukung seperti teknologi, pasar keuangan, dan perusahaan rating. Juga ada lembaga edukasi juga. Sama seperti sebuah kota yang tidak bisa hidup hanya dengan pemerintah daerah. Perbankan syariah juga membutuhkan pemerintah, infrastruktur, penegak hukum, pendidikan, transportasi uang, hingga pembangunan yang berkelanjutan. Semuanya disediakan oleh lembaga pendukung di sekelilingnya. Tanpa lembaga-lembaga ini, bank syariah tidak akan mampu menjalankan fungsi secara aman, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Nah, pada narasi ini kita akan membahas tentang secara santai, namun tetap rapi dan jelas tentang apa saja lembaga pendukung tersebut, bagaimana peran masing-masing, bagaimana kehadirannya sangat penting dalam industri perbankan syariah, dan tujuannya ini agar kamu bisa memahami bukan hanya bank syariahnya, tetapi entire ekosistem yang membuat industri ini hidup dan berkembang. Oke, untuk pembahasan pertama, mengapa perbankan syariah membutuhkan banyak sekali lembaga pendukung? Contohnya begini, coba teman-teman bayangkan, perbankan syariah seperti tubuh manusia. Untuk bergerak, tubuh butuh banyak hal, seperti jantung, otak, pembuluh darah, paru-paru, otot, dan sebagainya. Berbeda, tetapi semuanya saling mendukung. Perbankan syariah juga sama. Ada beberapa hal utama mengapa ia membutuhkan banyak lembaga pendukung. Yang pertama itu perbankan syariah harus menjaga kepatuhan syariahnya atau syariah compliance. Berbeda dari bank konvensional lainnya, bank syariah tidak hanya harus tunduk pada regulasi keuangan nasional, tetapi juga aturan syariah membutuhkan lembaga yang mampu memberikan fatwa, menilai kesesuaian produk, mengawasi operasi bank agar tetap sesuai prinsip syariah. Tanpa lembaga pendukung yang mengatur syariah, bank syariah bisa kehilangan identitas aslinya. Nah, untuk yang kedua, untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Bank adalah lembaga yang mengelola uang masyarakat. Artinya, ia harus benar-benar aman. Disinilah regulator, lembaga pengawas, dan institusi penjamin berperan. Terus ada untuk melaksanakan transaksi keuangan modern. Dunia keuangan modern bergerak sangat cepat. Ada sistem clearing, ATM network, transfer antar bank, layanan digital banking, hingga instrumen pasar modal syariah. Ini semua membutuhkan industri pendukung teknologi, clearing, settlement, and payment system. Terus ada juga untuk pengembangan SDM dan literasi. Perbankan syariah pasti membutuhkan ahli syariah, ahli keuangan syariah, analisis risiko syariah, praktisi industri, dan juga akademisi. Yang artinya industri ini membutuhkan universitas, pusat riset, dan juga lembaga sertifikasi. Ada juga kategori besar lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengelompokkan lembaga-lembaga pendukung perbankan syariah ke dalam beberapa
beberapa kategori besar. Yang pertama ada regulator dan pembuat kebijakan. Terus ada lembaga pengawas kepatuhan syariah, ada juga lembaga penjamin simpanan dan stabilitas keuangan, lembaga infrastruktur sistem pembayaran, lembaga keuangan non-bank yang berhubungan langsung dengan bank syariah. Terus ada juga industri pendukung teknis dan operasional, lembaga edukasi dan pengembangan SDM, serta yang terakhir asosiasi dan lembaga koordinasi industri. Nah, masing-masing kategori ini nanti akan dibahas secara rinci dalam bagian berikutnya. Tetapi ada satu bagian yang kita akan fokus membangun fondasi pemahaman terlebih dahulu. Oke. Jadi lanjut, ada sejarah singkat kebutuhan lembaga pendukung di Indonesia. Sebelum membahas detail lembaga satu persatu, penting juga kita mengetahui bagaimana kebutuhan terhadap lembaga pendukung ini muncul di Indonesia. Jadi awalnya Bank Syariah pada tahun 1992, Bank Muamalat berdiri pada tahun 1992 menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia. Pada waktu itu ekosistem pendukung belum ada. Termasuk belum ada Dewan Syariah Nasional atau DSN, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga belum ada, aturan rinci operasi syariah, sistem keuangan syariah yang terintegritas juga belum ada. Bank Muamalat saat itu harus berjuang sendirian dengan dukungan yang sangat minim. Bahkan fatwa produk syariah masih belum tersusun rapi. Terus munculnya DSN dan MUI pada tahun 1999. Dengan berkembangnya bank syariah, muncul kebutuhan untuk memastikan semua produk dan operasional bank benar-benar sesuai syariah. Maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional pada tahun 1999 di bawah MUI. Lembaga inilah yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa dasar seperti murabahah, mutarabah, musyarakah, wakalah, dan seterusnya. Ini sudah saya bahas pada pembahasan sebelumnya. Ini adalah salah satu tonggak besar lahirnya ekosistem perbankan syariah. Terus terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini menjadi pengatur besar yang memberi ruang pertumbuhan bagi bank syariah. Regulasi semakin jelas dan lembaga pendukung semakin diperlukan. Terus pengawasan melalui OJK di tahun 2011 sampai 2013. OJK hadir sebagai pengawas sistem keuangan yang terintegrasi, termasuk perbankan syariah. Sejak itu, bank syariah tidak hanya diawasi dari sisi syariah, tapi juga dari sisi manajemen risiko dan stabilitas keuangan. Ada juga pertumbuhan pesat industri syariah pada tahun 2015 sampai sekarang. Nah, meningkatnya jumlah bank syariah, fintech syariah, modal ventura syariah, dan produk-produk keuangan syariah ini membuat ekosistem pendukung semakin penting, baik dalam institusi, pembayaran, teknologi, edukasi, hingga inovasi keuangan. Kita lanjut masuk pada pembahasan lembaga-lembaga tadi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lembaga pendukung? Kadang orang bertanya, apa sih maksudnya lembaga pendukung? Bukannya sudah cukup ada bank syariah? Jadi lembaga pendukung adalah entitas yang tidak secara langsung memberikan pembiayaan atau menerima simpanan seperti bank. Tetapi mereka membantu bank beroperasi, meningkatkan keamanan, menyediakan infrastruktur, menambahkan kreditabilitas, memberi pengawasan, memberikan layanan teknis, atau menjaga kepatuhan syariah industri. Nah, beberapa contoh sederhananya ini misalnya DSN MUI yang membuat fatwa produk. Terus ada juga LPS yang menjamin simpan nasabah. Terus Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran. Ada juga OJK yang mengawasi dan melisensasikan bank syariah. Terus ada lembaga clearing seperti BVAS, perusahaan fintech sebagai mitra layanan digital. Lembaga rating syariah, universitas lembaga sertifikasi untuk melahirkan SDM syariah. Coba bayangkan bank syariah tanpa DSN MUI. Bagaimana menentukan apakah produk itu syariah atau tidak? Atau bank syariah tanpa OJK? Bagaimana memastikan mereka beroperasi ini aman? Atau tanpa LPS? Apakah nasabah akan berani menyimpan uang? Nah, inilah pentingnya lembaga pendukung. Terus, apa
mengatasi hubungan antara bank syariah dan lembaga pendukung. Nah, jadi ekosistem perbankan syariah bersifat saling terhubung. Tidak ada lembaga yang berfungsi sendiri karena perbankan syariah itu sendiri adalah bagian dari sistem keuangan nasional. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa gambaran sederhananya. Jadi Bank Indonesia itu gunanya untuk menetapkan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas. OJK memberikan izin mengawasi bank dan mengatur produk. DSN MUI mengeluarkan fatwa syariah. DPS atau Dewan Pengawas Syariah mengawasi bank dari dalam agar patuh syariah. Terus LPS menjamin simpanan nasabah. PT Clearing mengatur proses transfer dana. Nah, ada juga penilai syariah atau rating agency menilai kesehatan dan resiko fintech dan IT provider, membantu digitalisasi pelayanan, kampus dan lembaga pendidikan, mencetak tenaga ahli juga. Masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Terus ada juga beberapa tantangan-tantangan yang mendorong pentingnya lembaga pendukung untuk memahami kenapa lembaga pendukung itu penting. Nah, kita juga perlu melihat tantangan industri perbankan syariah yang membuat keberadaan mereka semakin vital. Yang pertama ada kompleksitas akad syariah. Nah, akad syariah tidak sesederhana bunga konvensional. Murabahah, ijarah, mudarabah, musyarakah, istisna, salam semuanya membutuhkan fatwa, regulasi, SOP internal, pengawas syariah yang terlatih, dan itu sebabnya DSN MUI, DPS, dan lembaga-lembaga edukasi menjadi sangat penting. Terus ada juga resiko kepatuhan syariah. Nah, resiko syariah adalah salah satu resiko terbesar dalam industri ini. Jika bank melanggar prinsip syariah, produk bisa dibatalkan, reputasi rusak, nasabah kehilangan kepercayaan, maka diperlukan pengawasan syariah secara eksternal maupun internal. Terus ada persaingan dengan bank konvensional, ini nih yang paling umum. Untuk bisa bersaing, bank syariah perlu layanan digital canggih, pembayaran yang cepat, infrastruktur IT yang stabil, maka industri teknologi pendukung menjadi bagian dari ekosistem. Terus edukasi masyarakat yang masih rendah. Nah, perlu lembaga edukasi, literasi keuangan, dan media informasi untuk membantu masyarakat memahami produk-produk syariah. Oke teman-teman, lanjut. Pada kali ini kita akan memasuki inti ekosistem lembaga pendukung yang berada pada lapisan regulator, pembuat kebijakan, dan pengawasan syariah ini. Jadi, ini adalah otak, jantung, dan sistem saraf pusat dalam industri perbankan syariah. Tanpa lembaga-lembaga ini, bank syariah tidak akan dapat beroperasi, tidak punya arah, tidak punya pedoman syariah, dan tidak punya pengawasan yang menjaga aktivitasnya tetap aman. Ada beberapa lembaga penting yang masuk dalam kategori ini. Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi ada BI, OJK, Kementerian Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, DSI, DSN MUI, Pengawas Syariah atau DPS. Dan mari kita bahas satu persatu dengan jelas dan lebih santai. Yang pertama, ada Bank Syariah, mengatur sistem pembayaran dan stabilitas moneter. Bank Indonesia, maaf. Jadi Bank Indonesia ini adalah lembaga yang sangat penting dalam ekosistem perbankan baik konvensional maupun syariah. Walaupun Bank Indonesia secara tidak langsung mengatur bank syariah, itu tugasnya OJK. Tapi BI memegang peran yang aktif dalam kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Ketiga hal ini tetap menjadi kebutuhan utama bank syariah. Peran Bank Indonesia terhadap perbankan syariah, walaupun akadnya berbeda, bank syariah tetap bagian dari sistem keuangan nasional, sehingga Bank Indonesia tetap berperan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama ada untuk menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terkait suku bunga,
Namun, keuangan syariah, Bank Indonesia memastikan kebijakan moneter dapat diakses tanpa melanggar prinsip syariah. Contoh instrumen moneter syariah atau giro wajib minimum atau GWM, syariah operasi pasar terbuka syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah, suku bunga Bank Indonesia. Instrumen-instrumen syariah tersebut menjadi alat Bank Indonesia untuk mengetahui jumlah uang yang akan dikeluarkan tetapi sesuai syariah. Mengelola infrastruktur sistem pembayaran syariah. Semua bank syariah membutuhkan akses ke sistem pembayaran nasional, mulai dari transfer antar bank, ATM, kartu debit, transaksi mobile banking, kris, BIFAS, sistem dan terakhir ada sistem clearing. Semua itu berada di bawah pengaturan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini memastikan bahwa bank syariah dapat mengirim uang dengan cepat, memproses pembayaran digital, terkoneksi dengan jaringan pembayaran nasional, dan lain-lain. Tanpa Bank Indonesia, bank syariah tidak bisa menjalankan layanan modern. Terus, dia juga mendorong digitalisasi keuangan syariah. Bank Indonesia ini juga memiliki inisiatif yang besar untuk digitalisasi sistem keuangan, termasuk versi syariah seperti Kris Merchant Syariah, Blueprint Sistem Pembayaran Syariah, kolaborasi bank syariah dengan fintech melalui Sandbox Bank Indonesia. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bank syariah di era digital sekarang. Terus, bank syariah juga menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Meski bank syariah tidak sebesar bank konvensional, keberadaannya tetap memberi kontribusi terhadap stabilitas keuangan nasional. Bank Indonesia bekerja bersama OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, selanjutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengawas utama bank syariah, kalau BI itu semacam bank sentral atau pengatur sistem. Nah, OJK ini adalah lembaga yang langsung mengawasi bank syariah dari A sampai Z. OJK inilah yang mengeluarkan izin pendirian bank syariah, mengatur produk, mengawasi resiko, dan melindungi nasabah. OJK mulai mengawasi bank sejak tahun 2013 sebelum tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia. OJK mengeluarkan izin bank syariah. Tidak sembarang orang bisa mendirikan bank syariah. Ada syaratnya. Yang paling umum itu modal yang minimum, struktur kepemilikan, kelayanan manajemen, model bisnis, dan kepatuhan syariah. OJK juga melakukan penilaian mendalam terhadap calon pendiri bank syariah sebelum izin dikeluarkan. Terus OJK juga mengatur produk layanan syariah. Nah, semua produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan regulasi OJK. Terus sesuai juga dengan fatwa DSN MUI. Nah, OJK ini memastikan produk bank syariah juga tidak melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Misalnya, tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah, kartu debit syariah, pembiayaan mikro syariah. Nah, OJK ini mengatur bagaimana produk dibuat dan dijadikan dan dijalankan. Terus ada juga mengawasi manajemen risiko bank syariah. Bank syariah tetap menghadapi risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar. Namun ada juga tambahan risiko-risiko yang unik. Misalnya risiko kepatuhan syariah. Dan OJK memastikan bank syariah mempunyai manajemen risiko syariah, kebijakan anti pencucian uang, mitigasi risiko operasional syariah, dan kontrol internal syariah. OJK juga melindungi konsumen syariah. OJK memastikan nasabah bank syariah mendapatkan hak yang sama seperti nasabah bank konvensional, seperti transparansi akad, edukasi produk, pengaduan nasabah, penyelesaian sengketa,
Ada juga layanan khusus OJK atau LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Terus OJK juga menyinkronisasi dengan DSN MUI dan DPS. Semua regulasi OJK terkait produk syariah tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Maka OJK bekerja berdampingan dengan DSN MUI dan juga DPS. Setelah OJK, ada juga Kementerian Keuangan atau pengelola fiskal dan suku negara. Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam ekosistem keuangan syariah. Nah, terutama ini untuk di area suku negara, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi syariah. Yang pertama, Kementerian Keuangan mengelola penerbitan suku negara atau SBSN. Pemerintah Indonesia adalah salah satu penerbit suku terbesar di dunia. Suku negara atau SBSN, surat berharga syariah negara, diterbitkan untuk membiayai APBN, membangun infrastruktur, dan juga menyediakan instrumen investasi syariah bagi bank. Bank syariah juga sangat bergantung pada suku sebagai instrumen likuiditas, instrumen penempatan dana, instrumen investasi aman. Tanpa Kementerian Keuangan, Bank Syariah kekurangan instrumen keuangan yang syariah atau compliant. Terus, kebijakan fiskal berbasis syariah melalui DJPPR. Pemerintah mendukung pengembangan zakat ASN, wakaf uang, integrasi fiskal syariah dengan perbankan syariah, dan ada juga mendukung stabilitas sistem keuangan. Jadi Kementerian Keuangan adalah bagian dari KSSK bersama OJK, BI, dan LPS. Ia juga bertanggung jawab pada respon krisis keuangan, kebijakan fiskal stabil, penguat regulasi industri syariah. Ada KNEKS sebagai motor penggerak ekonomi syariah nasional. KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah lembaga tingkat nasional yang berada di bawah pengawasan Presiden. Dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui koordinasi antar lembaga, pengembangan industri halal, penguatan keuangan syariah, mendorong riset dan inovasi, serta memperkuat UMKM syariah. KNEKS sangat penting karena ia menghubungkan pemerintahan, Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kampus, pelaku industri, dan juga pelaku industri. Tanpa KNEKS, pembangunan ekonomi syariah akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah nasional yang jelas. Untuk yang terakhir ada DSN MUI atau Lembaga Fatwa Industri Keuangan Syariah. Dalam industri perbankan syariah, fatwa adalah fondasi utama. Fatwa ini menentukan boleh atau tidaknya suatu produk, mekanisme akad, struktur transaksi, dan batasan dan larangan syariah. Karena itu DSN MUI menjadi lembaga sentral yang menentukan status syariah sebuah produk keuangan. Nah, peran utama DSN MUI ini untuk mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan syariah. Contohnya ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada murabahah, mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah mutanakisah, dan kartu pembiayaan syariah, dan juga lain-lain. Melakukan kajian ekonomi syariah nasional memberikan ketentuan dasar untuk operasional bank syariah, menjadi rujukan bagi OJK dalam mengeluarkan regulasi syariah ini. Terus mengapa sih DSN MUI sangat penting untuk ekonomi syariah ini? Karena tanpa fatwa DSN MUI, produk bank syariah tidak punya dasar syariah, regulasi tidak dapat disesuaikan, DPS tidak punya pedoman untuk mengawasi, bank tidak punya kepastian untuk beroperasi. Nah, DSN MUI memastikan seluruh ekosistem tetap pada syariah, aturan syariah.
Terus DPS pengawasan syariah. Jika DSN MUI adalah pengawas nasional, maka Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah pengawas internal. Di dalam setiap bank, DPS adalah lembaga resmi yang wajib ada di bank syariah, unit usaha syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, fintech syariah tertentu, dan lain-lain. Nah, tugas DPS ini apa sih? Tugas DPS untuk mengawasi operasional bank syariah secara syariah, termasuk akad, SOP, dan struktur produk. Memberikan opini syariah, misalnya apakah suatu transaksi boleh atau tidak, melaporkan kepatuhan syariah ke DSN MUI dan OJK, memberi persetujuan internal atas produk baru. Dan DPS ini berperan seperti auditor syariah secara internal. Nah, DPS ini sebagai pelindung reputasi bank syariah juga. Jika ada pelanggaran syariah sekecil apapun, DPS dapat meminta perbaikan, meminta revisi kontrak, meminta pembersihan dana atau cleansing, bahkan memerintahkan penghentian produk. Jadi DPS adalah penjaga identitas bank syariah. Makanya lembaga-lembaga ini tuh sangat penting untuk bank syariah. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, perbankan syariah ini tidak dapat berdiri dan beroperasi sendiri. Ia membutuhkan ekosistem besar yang terdiri dari berbagai lembaga pendukung, baik lembaga regulator, pengawas syariah, lembaga penjamin, hingga institusi teknis dan edukatif. Keseluruhan lembaga ini berfungsi seperti sistem tubuh yang saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan industri di perbankan syariah. Teman-teman, mungkin itu saja penyampaian saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman, dan di share juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.